Satu malam bersama gadis. Bab 068. Deo. Dasar anak durhaka. Teriaknya saat melihat mobil Deo yang keluar dari pelataran rumahnya. Naima terduduk lemas saat melihat kepergian Deo. Ia tidak menyangka jika Deo akan benar-benar meninggalkannya. Saat ini dadanya terasa berdegup kencang, kepalanya juga terasa pusing. Wajahnya masih terasa sakit akibat pukulan yang Lydia layangkan padanya. Belum lagi hidungnya yang sedang tidak baik-baik saja. Membuat Naima merasa pusing. Ia pun mencoba untuk masuk ke dalam rumah, ia ingin mengistirahatkan tubuhnya yang terasa tidak baik-baik saja. Astaga, ada apa denganku? Kenapa kepalaku terasa sangat berat dan juga sangat pusing, ucapnya. Naima merasakan kepalanya amat pusing dan juga berputar-putar. La masih mencoba menahan tubuhnya, tapi sepertinya ia mulai tidak sanggup. Perlahan-lahan ia berjalan untuk menaiki tangga, menuju pintu rumahnya. Di saat seperti ini ia merutuki struktur bangunan rumahnya, yang harus ada tangga sebelum menuju pintu. Padahal dulu ia menganggap jika bangunan seperti ini akan terlihat sangat mewah. Tapi sekarang ia kesusahan sendiri untuk menaiki tangga itu, dan sialnya tidak ada satupun pelayan yang berada di sana. Semua ini gara-gara orang-orang miskin itu, semua ini ARGGGH. Naima pun terjatuh dari tangga itu karena terpeleset. Itu karena ia tidak berkonsentrasi saat berjalan dan malah sibuk mengumpat orang lain. Tubuhnya terguling ke bawah dengan beberapa benturan keras mengenai seluruh tubuhnya. Naima pun jatuh pingsan, ia tidak sadarkan diri dan tergeletak sendirian di sana. 2. Sebelum pulang ke rumahnya, Diandra terlebih dahulu mengantarkan Lydia pulang. La tidak tega melihat Lydia yang sedang tidak baik-baik saja itu menyetir mobilnya sendiri. Sepanjang perjalanan Lydia dan Diandra hanya saling diam, mereka berdua sedang bergelut dengan pikiran mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka sedang memikirkan nasib dirinya, jika Lydia sedang memikirkan bagaimana nasib dari Stefano. Lain halnya dengan Diandra yang sedang memikirkan bagaimana nasib pernikahannya. La tidak mau melanjutkan pernikahannya jika Deo masih saja mengurusi Naima. Jika Deo masih lembek dan mengajaknya untuk tinggal di rumah itu, maka Diandra akan memutuskan untuk bercerai saja. Ia tidak mau mati muda karena harus selalu menanggapi sikap Naima yang selalu seenaknya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, kini mereka berdua sudah sampai di rumah baru Lydia. Rumah baru yang ukurannya jauh lebih kecil dari rumahnya yang dulu. Tapi rumah ini tidak buruk, justru rumah ini terlihat sangat nyaman dan juga begitu asri dengan halaman depan yang ditumbuhi oleh rumput-rumput, juga ada beberapa tanaman bunga yang menghiasinya. Aku sudah bukan orang kaya lagi. Jadi, jangan melihatku seperti itu. Ucap Lydia tiba-tiba pada Diandra. Memangnya aku kenapa? Kau ini perasa sekali nenek. Ucap Diandra mencebikkan bibirnya. Lydia pun menepuk lengan Diandra. Aku sudah berulang kali katakan padamu, jangan pernah memanggilku nenek. Kalian memang sangat menyebalkan. Ketus Lydia, nenek kesayangan Stefano ini merasa sebal pada Alana dan Diandra yang selalu memanggilnya dengan sebutan nenek. Lydia pun lalu masuk ke dalam rumah. Tapi baru beberapa langkah ia berhenti dan berbalik ke belakang. Kau akan diam di situ, memangnya kau tidak mau masuk dan minum dulu? Ucap Lydia. Memangnya di rumahmu ada minuman nenek? Tanya Diandra terkikik geli. Kau ini, aku tidak semiskin itu, sampai aku tidak mempunyai air minum. Jawabnya. Baiklah jika kau memaksa, aku akan masuk dulu dan istirahat sejenak. Aku tidak memaksa, jika kau mau pulang. Pulang saja sana. Semakin tua orang ini memang semakin lucu dan menggemaskan. Gumam Diandra. Tapi tak urung ia pun berjalan dan mendekati Lydia. Aku mau masuk dulu, aku ingin bersembunyi sejenak di sini. Boleh kan? Boleh saja, akan aku pikirkan tarif per jamnya. Jawab Lydia, lalu ia pun membuka pintu rumahnya. Jangan mahal-mahal nenek, aku tidak punya uang. Jangan lupa jika aku menikah dengan orang miskin. Jawab Diandra. Beberapa jam kemudian, Naima akhirnya ditemukan oleh salah satu pelayan yang akan membersihkan bagian depan rumah. La segera dilarikan ke rumah sakit untuk segera diperiksa,
Saat ditemukan Naima sedang dalam keadaan pingsan dan ada beberapa luka di tubuhnya. Damian pun segera dihubungi oleh kepala pelayan, begitu juga dengan Deo. Tapi ponsel pria itu tidak bisa dihubungi. Atau memang sepertinya ia dengan sengaja mematikan ponselnya, karena sedang tidak ingin bicara. 3. Dengan siapapun. Tapi tak apa, yang terpenting Damian sudah diberitahu tentang kabar Naima yang pingsan dan terluka. Pemuda tampan berhidung mancung itu pun dengan segera datang ke rumah sakit, setelah ia mendapatkan kabar itu. Jantungnya terasa berdegup dengan kencang saat mendengar kabar neneknya masuk rumah sakit. Sesampainya di sana ia langsung bertemu dengan kepala pelayan yang sejak tadi menunggu Naima. "Bagaimana keadaan Oma?" tanya Damian, pada pria yang sering dipanggil dengan sebutan Pak Min itu. Pak Min pun menundukkan kepalanya, "Dokter masih memeriksanya Tuan Muda," jawabnya. Damian menganggukkan kepalanya, lalu ia kembali menatap ke arah Pak Min. "Sebenarnya apa yang terjadi? Dan apa Papa sudah diberitahu?" tanya Damian lagi. "Saya juga kurang tahu, tapi kini CCTV rumah sedang diperiksa. Dan juga maafkan saya sebelumnya karena tidak bisa menghubungi Tuan Deo. Nomornya tidak aktif dan tidak bisa dihubungi," tutur Pak Min. "Apa tadi di rumah telah terjadi sesuatu?" tanya Damian. Pak Min pun menganggukkan kepalanya. "Tadi kami sempat mendengar jika Tuan Deo dan Nyonya Diandra bertengkar, dan juga tadi pagi ada seorang wanita yang berusia tak jauh dari Nyonya Naima datang ke rumah. Awalnya biasa saja, tapi setelah itu kami mendengar jika ada selisih paham antara mereka," jawab Pak Min. Sebagai seorang kepala pelayan di rumah itu, tentu Pak Min meminta para pelayan untuk menutup mata dan juga telinga jika di rumah itu ada perselisihan. Karena bagaimanapun juga, seorang pelayan tidak boleh mencampuri urusan dari sang majikan. Untuk itu saat pertengkaran itu terjadi, mereka semua berada di belakang. Dan Pak Min pun meminta mereka semua untuk tidak menggunjingkan masalah ini. Damian pun paham, ia hanya menghela nafas panjang. Ia sendiri merasa heran dengan sikap Naima. Kenapa hati neneknya itu sangat keras? Kenapa neneknya itu tidak bisa menerima Diandra sebagai menantunya? Dan kenapa Naima selalu saja memaksakan kehendaknya pada Deo, dan tidak bisa membiarkan Deo bahagia walaupun hanya sejenak? Dan orang yang dimaksud oleh Pak Min itu pasti adalah Lydia. Entah ada urusan apa nenek Stefano itu datang ke rumah. Damian akan mencari tahu nanti saja, setelah ia memastikan keadaan neneknya. Saat pikirannya sedang fokus pada Naima, dokter pun akhirnya keluar dan meminta Damian untuk segera ke ruangannya. "La ingin membicarakan tentang kondisi Naima saat ini. Mari ikut saya," ucap dokter itu. Tanpa banyak bicara Damian pun mengikuti langkah dokter itu ke ruangannya. "Silahkan duduk." "Terima kasih, Dok. Jadi, bagaimana dengan keadaan oma saya?" tanya Damian. "Sebelumnya kami minta maaf, kami sudah berusaha untuk membuat Nyonya Naima kembali ke keadaan seperti semula. Namun, kondisi Nyonya Naima sepertinya untuk saat ini tidak bisa kembali ke seperti semula," jawab dokter itu. "Maksud dokter?" tanya Damian tidak paham, sungguh ia tidak mengerti dengan apa yang diucapkannya, tapi saat ini hatinya begitu gelisah saat mendengarkan penjelasan dari dokter. Yang mengatakan jika Naima tidak akan bisa kembali ke keadaan seperti semula. 4. Nyonya Naima mengalami stroke, benturan yang ia alami membuat pembuluh darahnya pecah dan mengalami penyumbatan. Hingga mengakibatkan Nyonya Naima juga mengalami kelumpuhan. "Apa?" Damian sungguh terkejut saat mendengar Naima yang mengalami stroke dan juga kelumpuhan. Bagaimana ia menjalani kehidupannya nanti? Damian mengusap kasar wajahnya. Ia juga menyugar rambutnya ke belakang. Ini sungguh bukanlah kabar yang baik. Ini adalah kabar buruk untuk Naima. Neneknya itu pasti akan sangat terpukul dengan keadaan ini. "Apa Oma bisa sembuh?" tanya Damian. "Perlu waktu untuk menyembuhkannya. Nyonya Naima bisa mengikuti terapi nanti. Tapi, terapi ini juga harus didukung dengan keadaan psikologis dari pasien, di mana pasien juga harus memiliki komitmen yang tinggi untuk sembuh total seperti semula."
Jelas dokter. Damian hanya mengangguk-anggukan kepalanya, ia pasti akan berusaha agar Naima bisa sembuh. Bagaimanapun juga ia tidak akan tega melihat keadaan neneknya yang seperti ini. Tapi ia pun tidak tega melihat kondisi Naima sekarang, apa yang harus ia lakukan. Di ruang rawat pasien, Naima mulai membuka matanya. Ia melihat ke sekeliling ruangan yang dipenuhi dengan nuansa berwarna putih, dan indera penciumannya menghirup aroma obat yang kuat. Lapun menyadari jika kini ia sedang berada di rumah sakit, ia lalu mengingat bagaimana kejadian sebelum ia terbaring di sana. Naima ingat jika tadi ia bertengkar dengan Deo. Lalu ia merasa sangat pusing, dan akhirnya ia pun terjatuh dan tidak sadarkan diri. Naima merasa haus, kini ia mencoba untuk menggerakkan tangannya, tapi kenapa ia merasa seperti mati rasa di seluruh tubuhnya. Tunggu dulu, kenapa ia juga merasa jika bibirnya tidak simetris, dan kenapa ia sulit sekali bicara. Astaga, ada apa ini? Bayangan-bayangan buruk dan tidak-tidak pun kini membayangi Naima. Apa yang telah terjadi padanya? La ingin berteriak dan meminta tolong berharap ada orang yang menolongnya. Namun, yang keluar hanya kata-kata tidak jelas yang mungkin orang lain yang mendengarnya pun tidak akan mengerti dengan apa yang ia katakan. Naima hanya mampu mengeluarkan suaranya dengan tidak jelas. Ia ingin menjerit sekuat tenaga tapi ia tak bisa, hanya air mata saja yang mengalir membasahi pipinya. Ya Tuhan! Apa yang telah terjadi padaku? Tolong aku! Jerit Naima dalam hati. 5. Sudah sejak semalam Alana merasakan tak nyaman di perutnya, ia merasa perutnya terasa lebih kencang dan terasa sangat keras. Sejak subuh tadi Alana terus mondar-mandir membuat Andara khawatir melihatnya. Alana, ayo kita ke rumah sakit. Ajak Andara, semalaman ia juga tidak bisa tidur karena melihat Alana yang terus gelisah. Nanti dulu, perutku tidak sakit. Ini hanya terasa tidak nyaman saja, aku juga merasa kontraksi. Hanya saja pinggang belakangku terasa agak panas. Jawab Alana sambil mengusap-usap pinggang bagian belakangnya. Melihat itu Andara pun langsung menghampiri Alana dan menuntunnya, untuk duduk di samping Andara. Duduklah dulu, kau pasti lelah, ucap Andara sambil mengusap pinggang Alana yang ia usap saat sedang berdiri tadi. Alana sedikit meringis, dan Andara pun melihat itu. Diam-diam ia menghubungi rumah sakit dan memintanya untuk mempersiapkan kedatangan Alana dan juga dirinya. La akan membujuk Alana, untuk memeriksa kandungannya. Andara yakin jika Alana akan melahirkan, akan tetapi ia belum menyadarinya. Dan Andara juga tidak akan mengatakannya dulu. Ia takut jika Alana akan panik nanti. Apa masih sakit? Tanya Andara sambil terus mengusap pinggangnya, ia juga menyandarkan kepala Alana di pundaknya. Dan sesekali mencium kening Alana dengan sangat lembut. Aku bilang aku tidak sakit. Hanya terasa tidak nyaman saja, jawab Alana. Baiklah, tidak sakit. Tapi nanti kita dokter ya, kita periksa anak kita. Mungkin saja kau merasa baik-baik saja, tapi anak kita di dalam sana sedang merasa sesuatu yang kita tahu. Kau mau kan memeriksanya, demi anak kita? Bujuk Andara. Alana pun akhirnya setuju, benar apa yang dikatakan oleh suaminya. Mungkin ia merasa tidak apa-apa, tapi bagaimana dengan keadaan anaknya? Ia tidak boleh egois dan harus tetap mengutamakan anaknya. Kita ke rumah sakitnya sekarang saja. Alana pun bangkit perlahan untuk mengganti pakaiannya. Iya, bersiaplah. Alana menganggukkan kepalanya, dan kemudian pergi untuk mengganti pakaian. Sementara Alana mengganti pakaiannya, Andara segera mengambil beberapa persiapan untuk ia bawa ke rumah sakit. Barang-barang yang memang sudah disiapkan jika sewaktu-waktu Alana akan melahirkan. Untuk memudahkannya dan juga mempersingkat waktu. Setelah semuanya selesai mereka berdua pun pergi ke rumah sakit. Andara juga menghubungi Erik jika ia tidak bisa datang ke kantor hari ini, karena harus mengantar Alana ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Alana dan Andara langsung disambut oleh dokter dan juga perawat yang memang sudah menunggu mereka dari tadi. Silahkan Nona dan Tuan,
ucap salah satu perawat pada mereka berdua. Andara menawarkan Alana untuk naik kursi roda saja, karena sejak tadi Andara perhatikan jika Alana mulai 6. Terlihat meringis. Alana yang memang merasa dirinya tidak baik-baik saja pun, menyetujuinya. Ia langsung duduk di kursi roda yang telah disiapkan, dan Andara pun mendorongnya perlahan. Saat mereka hendak ke ruang pemeriksaan, secara tak sengaja Alana melihat Damian yang sedang berjalan sendirian di koridor rumah sakit. Tapi Alana tidak mengatakannya pada Andara, dan juga ia kini merasa sakit di perut dan pinggangnya. Sakitnya semakin menjadi, tapi Alana masih mencoba untuk menahannya. Jadi untuk saat ini ia pun hanya fokus ke dalam keadaan perutnya yang mulai terasa sakit. Mungkin nanti jika sudah agak baikan hal Anda akan mengatakannya kepada Andara jika ia tadi melihat Damian di rumah sakit. Sesampainya di ruang pemeriksaan, Alana dengan segera diperiksa. Dokter wanita itu pun langsung memasukkan jarinya ke bagian inti Alana untuk memeriksa kandungannya. Karena dari gejala yang dirasakan oleh Alana, tak lain adalah jika memang Alana akan melahirkan. "ARGGH, dokter, kenapa kau memasukkan jarimu? Kau tidak boleh seperti itu." Alana berkata sambil meringis juga wajahnya yang memerah karena ia merasa malu dengan apa yang dilakukan oleh dokter itu. "Tapi prosedurnya memang seperti itu, Nona. Untuk mengetahui Anda sudah menunjukkan pembukaan berapa?" jawab dokter itu sambil tersenyum. Alana pun kini melihat ke arah Andara. "Mas, kalau begitu Mas saja yang memeriksanya." "Apa? Mana bisa aku memeriksanya? Aku bukan dokter," jawab Andara, agak shock karena istrinya memintanya untuk memeriksa keadaan bayinya. Andara adalah seorang presdir, ia memang pintar dalam memeriksa berkas dan juga laporan dengan cepat. Tapi ia tidak tahu bagaimana caranya memeriksa bayi yang masih berada di dalam kandungan. Alana mencebikkan bibirnya sebal, "Di rumah kau begitu semangat memeriksa anakmu, tapi di sini kau malah pura-pura tidak tahu." Apa?" Ginjal Andara sedikit mengkerut mendengar ucapan ajaib yang terlontar dari bibir mungil itu. Bisa-bisanya ia menyamakan antara mencetak bayi dan juga memeriksa bayi. Dokter dan suster pun hanya menundukkan kepalanya sembari menahan senyum, saat melihat Andara yang terlihat serba salah dan juga merasa malu, hingga pria matang dan tampan itu pun beberapa kali berdehem untuk menetralkan perasaannya. Akhirnya setelah diberikan pengertian oleh Andara dan juga dokter, Alana pun setuju untuk diperiksa oleh dokter dan tidak memaksa suaminya lagi untuk memeriksa bayinya. "Oh ya ampun, jadi memang benar Stefano menjadi cleaning service. Kasihan sekali dia," ucap Elisa tiba-tiba. Noah yang sedang memasukkan roti selai coklatnya pun langsung terdiam. Mendadak selai coklatnya terasa asam, karena ia tidak suka saat melihat Elisa terlihat menaruh perhatian pada Stefano. Memangnya kenapa kalau cucu nenek itu menjadi cleaning service? Itu bagus, berarti ia kini sudah mulai belajar dewasa dan tidak manja lagi, jawab Noah dengan sebal. Elisa pun memandang ke arah suaminya yang terlihat tidak suka dengan apa yang ia ucapkan barusan. "Hei Jailangkung, kenapa kau sinis begitu? Apa kau tidak merasa kasihan padanya?" "Tentu saja aku kasihan," jawab Noah. Iya, Noah juga merasa kasihan Stefano yang kini sangat sulit menjalani kehidupannya. Bahkan beberapa waktu lalu, Stefano juga sempat meminjam uang padanya. 7. Ia bahkan tidak memegang uang sepeser pun saat itu, padahal wajahnya terlihat pucat. Ia pasti belum makan dan juga pasti sangat kelelaban. Saat itu ia berkata jika ia akan membayar hutangnya pada Noah jika nanti ia sudah gajian. Dan ia pun mengatakan jika ia bekerja sebagai seorang cleaning service. Noah terkejut dan ia juga merasa iba padanya, tapi saat ini yang membuat Noah kesal bukan karena ia tidak memiliki simpati pada Stefano. Tapi ia tidak suka jika Elisa menaruh perhatian padanya. "Kalau kasihan, kenapa bicaranya begitu?" ketus Elisa. "Memangnya aku harus bagaimana? Aku bahkan sudah memberikan pinjaman uang padanya. Kurang baik apa aku? Jadi dia meminjam uang padamu?" tanya Elisa. Jawab Noah malas. "Kalau begitu tidak usah ditagih, kasihan." Noah tak menjawabnya,
karena ia juga berniat untuk tidak menagih uang yang dipinjam oleh Stefano. Karena nominalnya pun tak seberapa untuk Noah. Tapi jika Elisa yang mengatakannya membuat Noah jadi sebal, dan mendadak ingin anu-anu dengan istrinya. Jangan pelit wahai jailangkungku yang tampan. Ucapan Elisa mendadak terdengar seperti siraman rohani yang menyejukkan hatinya. Apa benar yang barusan ia dengar? Jika Elisa mengatakan kalau ia tampan, semoga saja telinganya tidak sedang flu hingga ia salah dengar.